Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi aspek dasar dan metode perumusan teori akuntansi. Izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Nia Fitri Soleha dengan NIM 7101419054. Kemudian ada Daonah dengan NIM 7101419063 dan Suratun Nabawiyah dengan NIM 7101419333. Yang pertama, pengertian teori akuntansi. Teori adalah sekumpulan hipotetis, konsep, dan prinsip pragmatis yang membentuk kerangka umum sebagai acuan atau referensi suatu bidang tertentu. Sedangkan Hendrikson mendefinisikan teori akuntansi sebagai penalaran logis dalam bentuk seperangkat prinsip luas yang memberikan kerangka acuan umum di mana praktik akuntansi dapat dievaluasi dan memandu pengembangan praktik dan prosedur akuntansi baru. Kemudian Hendrikson menambahkan bahwa teori akuntansi merupakan alasan yang logis dalam bentuk suatu prinsip yang luas yang membentuk kerangka umum sebagai rujukan untuk menilai dan mengembangkan praktik akuntansi yang baik. Walk et al. Mendefinisikan teori akuntansi adalah asumsi dasar, definisi, prinsip, dan konsep yang mendasari pembuatan aturan akuntansi. Kemudian Vernon Camp juga mendefinisikan teori akuntansi adalah suatu sistem komprehensif termasuk di dalamnya menyangkut postulat atau dalil atau asumsi dasar dan teori yang berkaitan. Sedangkan Shafri mendefinisikan teori akuntansi adalah susunan konsep definisi dalil yang menyajikan secara sistematis gambaran fenomena akuntansi yang menjelaskan hubungan antara variabel dengan variabel lainnya dalam struktur akuntansi dengan maksud dapat menjelaskan dan meramalkan fenomena akuntansi yang akan muncul. Dari berbagai definisi tentang teori akuntansi dapat disimpulkan sebagai sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang sistematis terkait fenomena akuntansi sebagai kerangka acuan dan pedoman bagi praktik akuntansi maupun untuk memprediksi fenomena akuntansi di masa mendatang. Yang kedua yaitu fungsi teori akuntansi. Menurut Riyahi, tujuan dari teori akuntansi adalah untuk memberikan dasar, untuk memberikan penjelasan dan prediksi atas perilaku dan peristiwa akuntansi. Kemudian, Hendrikson berpendapat fungsi utama teori akuntansi yang terpenting adalah memberikan kerangka acuan sebagai dasar untuk menilai praktik dan prosedur akuntansi yang sedang berlangsung, serta memberikan pedoman bagi pengembangan terhadap praktik dan prosedur akuntansi baru yang lebih baik. Lebih jauh menurut Vernon Camp, terdapat sejumlah fungsi teori akuntansi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pegangan bagi lembaga penyusun standar akuntansi untuk menyusun standarnya. Yang kedua, memberikan kerangka rujukan untuk menyelesaikan masalah akuntansi dalam hal tidak adanya standar resmi. Kemudian yang ketiga, menentukan batas dalam hal melakukan judgement dalam penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dan keyakinan pembaca laporan terhadap informasi yang disajikan laporan keuangan. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas dapat diperbandingkan. Senada dengan pendapat Vernon Camp, menurut Financial Accounting Standard Board atau FASB, teori dalam akuntansi diperlukan untuk 1. Mengarahkan badan penyusunan standar dalam menetapkan standar akuntansi. 2. Memberikan landasan konseptual untuk memecahkan masalah perlakuan akuntansi tertentu bila belum ada standar yang mengaturnya. Kemudian yang ketiga, memberi batas keleluasaan dalam menyusun laporan keuangan. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai terhadap arti penting laporan keuangan. Dan yang kelima, meningkatkan daya banding laporan keuangan. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu
Periodisasi teori akuntansi. Periodisasi teori akuntansi menurut Godfrey et al. Dapat dibagi dalam 4 periode, yaitu yang pertama, pre-teori period tahun 1492 sampai 1800. Kemudian yang kedua, general scientific period tahun 1800 sampai 1955. Yang ketiga, normative period tahun 1956 sampai 1970. Dan yang keempat, specific scientific period tahun 1970 sampai sekarang. Yang pertama, pre-teori period tahun 1492 sampai 1800. Tahun 1800-an tidak ada teori akuntansi yang telah disusun karena lebih ditekankan pada praktik. Dipicu ekspansi yang cepat di bidang teknologi disertai dengan kelahiran korporasi dan diperkenalkan undang-undang perpajakan, diterbitkannya undang-undang pemerintah mengenai persyaratan pelaporan keuangan yang mendorong pemikiran diperlakukannya teori akuntansi. Kemudian, sampai tahun 1930-an, perkembangan teori tidak jelas, hanya diperlukan sebatas untuk memberikan praktik akuntansi tertentu. Yang kedua, General Scientific Period atau periode ilmiah umum tahun 1800 sampai 1955. Disebut sebagai periode akuntansi pragmatis karena pengembangan teori akuntansi diarahkan untuk memberikan penjelasan tentang praktik akuntansi, terutama penyediaan suatu kerangka menyeluruh untuk menjelaskan dan mengembangkan praktik akuntansi yang ada. Pada masa ini masih dikembangkan berdasarkan metode empiris. Kemudian tahun 1930-an muncul inisiatif pengembangan praktik akuntansi dan beberapa publikasi yang menandai kelahiran teori akuntansi berbasis secara profesional. Kemudian pada tahun 1936, American Accounting Association atau AAA merilis pernyataan tentatif prinsip akuntansi yang mempengaruhi laporan perusahaan. Kemudian tahun 1938, American Institute of Certified Practicing Accountant atau AISPA membuat review independen mengenai prinsip akuntansi dan merilis pernyataan prinsip akuntansi. Yang ketiga, normative period tahun 1956 sampai 1970. Para ahli teori akuntansi berusaha menetapkan norma untuk pengembangan praktik akuntansi terbaik. Pada periode ini, muncul perdebatan sengit di antara dua kelompok dengan sudut pandang yang berbeda, yaitu menyangkut pendekatan ideal untuk mengukur dan melaporkan informasi akuntansi. Kelompok pertama adalah para prakritik akuntansi biaya historis, dan kelompok kedua adalah para pendukung gagasan kerangka kerja konseptual. Kemudian pada tahun 1965, Goldberg ditugaskan oleh AAA atau American Accounting Association untuk menyelidiki dan menyelenggarakan diskusi-diskusi tentang sifat dan makna akuntansi, yang hasilnya kemudian diterbitkan An Inquiry into the Nature of Accounting dengan maksud dan tujuan untuk mengembangkan kerangka teori akuntansi. Kemudian, 1 tahun kemudian pada tahun 1967, AAA atau American Accounting Association merilis A Statement of Basic Accounting Theory dengan tujuan memberikan pernyataan terpadu tentang teori akuntansi dasar yang diharapkan berfungsi sebagai paduan bagi para pendidik, praktisi, dan para pemangku kepentingan akuntansi lainnya. Teori akuntansi normatif menekankan perhatiannya untuk mencari solusi guna memecahkan persoalan-persoalan bagaimana akuntansi harus dipraktikkan. Kelemahan dari pendekatan teori ini adalah asumsi yang mendasari
belum teruji secara empiris dan tidak jelas apakah teori tersebut memiliki dasar yang kuat menyangkut tujuan akuntansi dan laporan keuangannya. Kemudian pada tahun 1970-an akhirnya meredup dan runtuh. Sehingga pada periode selanjutnya, yaitu pada periode teori ilmiah tertentu, digantikan dengan pendekatan baru yang dikenal dengan sebagai teori akuntansi positif. Yang keempat, Specific Scientific Period, tahun 1970 sampai sekarang. Pada periode ini menghadirkan pendekatan baru yaitu teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif memandang bahwa teori akuntansi tidak cukup hanya bersifat normatif, yang tidak perlu diuji kebenarannya secara empiris. Teori ini muncul sebagai reaksi atas kritik terhadap teori akuntansi normatif. Tujuan dari teori akuntansi positif ini adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Selanjutnya yaitu pendekatan perumusan teori akuntansi. Pendekatan perumusan teori akuntansi ini terbagi menjadi 3 pendekatan, yaitu pendekatan non-teoritis, pendekatan teoritis, dan pendekatan lainnya. Pendekatan non-teoritis itu ada pendekatan pragmatik dan ada pendekatan otoritas. Lalu pendekatan teoritis itu ada pendekatan deduktif, pendekatan induktif, pendekatan etika, pendekatan sosiologis, pendekatan ekonomi, lalu pendekatan elektrik. Lalu setelah itu ada pendekatan lainnya. Nah, pendekatan lain ini ada pendekatan peristiwa, pendekatan perilaku, pendekatan prediktif dan positif, pendekatan regulatori. Pembahasan yang pertama, pendekatan non-teoritis. Itu ada pendekatan pragmatik. Nah, pragmatik ini menekankan pada kepentingan praktik akuntansi dan berusaha merumuskan teori akuntansi serta pengembangan standar akuntansi yang sesuai dengan kegunaannya. Yang kedua yaitu pendekatan otoritas, yaitu pendekatan yang mengembangkan teori akuntansi yang digunakan oleh badan atau lembaga yang memiliki otoritas dalam merumuskan teori yang sesuai dengan bidangnya, dengan bidang kewenangannya. Lalu pendekatan yang kedua yaitu teoritis. Nah, pendekatan teoritis ini ada pendekatan deduktif yang menggunakan pendekatan ilmiah dan terstruktur yang dimulai dari proposisi akuntansi sehingga dihasilkan prinsip akuntansi yang rasional. Nah, lalu ada pendekatan induktif, yaitu pendekatan yang berangkat dari pengamatan fenomena di lapangan atau pengujian empiris, kemudian dilakukan generalisasi dan dirumuskan prinsip atau teori akuntansi. Lalu pendekatan etika, yaitu menekan pada konsep kewajaran, kejujuran, dan keadilan dan kebenaran sesuai standar etika. Selanjutnya, pendekatan sosiologis, yaitu menekan pada aspek kesejahteraan masyarakat. Itu yang dirumuskan dipilih harus dapat memberikan dampak sosial yang positif bagi kehidupan masyarakat. Lalu pendekatan ekonomi, menekan pada indikator-indikator makroekonomi, yaitu prinsip dan standar akuntansi yang disusun dikaitkan dengan tujuan ekonomi, diantaranya adalah kemakmuran. Lalu selanjutnya itu ada pendekatan elektrik. Di antara berbagai macam kombinasi pendekatan ini cocok dan sesuai dengan standar yang bersangkutan. Lalu yang ketiga yaitu pendekatan lainnya. Pendekatan lainnya ini terdiri dari 4. Yang pertama itu pendekatan peristiwa, menekan agar akuntansi dapat menyediakan informasi tentang peristiwa ekonomi yang berguna untuk berbagai kepentingan. Lalu yang kedua pendekatan perilaku, yaitu menekan pada perilaku atau kriteria ilmu perilaku. Yang ketiga pendekatan prediktif atau positif. Dan positif yaitu dana atau informasi akuntansi dapat menjelaskan dan meramalkan
peristiwa ekonomi dan investasi. Yang keempat yaitu ada pendekatan regulatif. Pendekatan ini adalah sejumlah perangkat peraturan perundang-undangan yang dirancang dan diberlakukan terutama untuk kepentingan operasi atau kegiatan organisasi tertentu. Selanjutnya yang E yaitu keterkaitan teori akuntansi dan praktik. Teori akuntansi diperlukan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala-gejala dan praktik akuntansi. Karenanya, teori akuntansi dapat dijelaskan mengapa praktik akuntansi berjalan seperti yang diamati. Melalui teori akuntansi dapat diberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi dalam praktik akuntansi. Praktik akuntansi yang baik dan sehat tidak akan terwujud tanpa dukungan seperangkat teori akuntansi yang melandasinya. Teori akuntansi menjadi bagian penting dari praktik akuntansi, yaitu sebagai landasan memecahkan masalah-masalah akuntansi secara etis, bernalar, dan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Teori akuntansi juga menjadi pedoman dalam menilai dan mengembangkan praktik akuntansi baru yang lebih baik dan lebih berguna bagi para pemakainya. Dalam hal ini, keterkaitan antara teori akuntansi dengan praktik akuntansi dijelaskan Shafri, seperti disajikan dalam gambar berikut. Merujuk dari gambar tersebut, praktik akuntansi dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan atau fenomena sosial, ekonomi, politik, hukum, dan teknologi. Untuk dapat memberikan jawaban terhadap persoalan praktik akuntansi yang sesuai dengan lingkungannya, diperlukan teori akuntansi. Dengan teori akuntansi dapat dikembangkan dan dirumuskan seperangkat prinsip-prinsip akuntansi yang logis dan luas sesuai dengan lingkungan akuntansinya. Kemudian F. Klasifikasi teori akuntansi. Teori sintakis yang pertama, yaitu teori ini berhubungan dengan struktur proses pengumpulan data dan pelaporan keuangan. Yang kedua yaitu teori interpretasional, menjelaskan hubungan antara gejala, objek atau kejadian dengan simbol-simbol yang menunjukkannya. Contoh dari teori interpretasional yaitu interpretasi yang lebih baik mengenal penilaian aset adalah menunjukkan nilai manfaat atau nilai ekonomi di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu teori perilaku, menjelaskan pengaruh laporan keuangan terhadap perilaku dan keputusan para pemakai. Contohnya yaitu pengaruh informasi akuntansi terhadap keputusan manajemen. Selanjutnya yaitu teori akuntansi normatif versus teori akuntansi positif. Yang pertama yaitu teori akuntansi normatif. Teori akuntansi normatif berusaha menjelaskan apa yang seharusnya diinformasikan kepada para pemakai informasi akuntansi dan bagaimana informasi akuntansi tersebut disajikan. Dengan demikian, fokus perhatian utama teori akuntansi normatif adalah menjelaskan informasi keuangan apa yang harus disajikan kepada para pemakai laporan keuangan dan tidak berusaha menjelaskan mengapa informasi keuangan tersebut harus disajikan. Teori akuntansi normatif memandang tujuan dasar akuntansi adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi akuntansi dalam laporan keuangan yang relevan dan bermanfaat bagi para pemakainya. Pandangan ini dikemukakan dengan anggapan bahwa akuntansi merupakan sistem pengukuran laba dan nilai, misalnya nilai aset dapat diukur secara tepat, kemudian akuntansi keuangan bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi, serta pasar dalam pengertian ekonomi dipandang tidak efisien dan ada berbagai pengukur laba yang bersifat unik. Kemudian yang kedua yaitu teori akuntansi positif. Sejak awal tahun 1970-an, riset di bidang akuntansi bergeser dari teori akuntansi normatif menuju teori akuntansi positif, dengan tujuan menemukan teori-teori akuntansi yang dapat menyatukan praktik akuntansi menjadi lebih baik dan berguna bagi para pemakainya. Teori akuntansi positif memandang bahwa tujuan utama teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena dan praktik-praktik akuntansi. Teori
Akuntansi positif berusaha menjelaskan dan memprediksi fenomena dan praktik akuntansi secara empiris menggunakan pendekatan ilmiah berdasarkan pemahaman atau logika, pengetahuan, dan kebijakan akuntansi yang paling sesuai dalam menghadapi situasi dan kondisi tertentu. Oleh karena itu, teori akuntansi positif dipandang sebagai bersifat deskriptif dan induktif. Misalnya diperlukan untuk memahami dan memprediksi apakah informasi aliran kas mempunyai kandungan informasi, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela. Selanjutnya, Watts and Zimmerman tahun 1986 mengemukakan 3 hipotesis sebagai berikut. Yang pertama yaitu bonus plan hypothesis atau hipotesis rencana bonus. Hipotesis ini menyatakan manajer perusahaan cenderung lebih menyukai metode yang dapat meningkatkan laba periode berjalan dengan rencana bonus tertentu. Kemudian yang B yaitu debt equity hipotesis atau hipotesis hutang atau ekuitas. Hipotesis ini menjelaskan bahwa semakin tinggi rasio hutang terhadap ekuitas perusahaan, maka semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih metode akuntansi untuk menaikkan laba. Dan yang ketiga yaitu political cost hypothesis atau hipotesis cost politik. Hipotesis cost politik didasari asumsi bahwa makin besar biaya politik yang ditanggung oleh perusahaan, manajer cenderung lebih memilih prosedur akuntansi yang dapat mengarahkan laba yang dilaporkan pada masa sekarang menjadi laba masa depan. Adapun teori utama yang banyak digunakan dalam riset akuntansi dengan pendekatan teori akuntansi positif. Yang pertama yaitu terkait dengan finance theory atau teori keuangan. Riset akuntansi dalam perspektif teori akuntansi positif yang dipandang sangat penting oleh Godfrey et al. 2006 meliputi capital market research atau riset pasar modal dan capital asset pricing models atau model penetapan harga aset modal. Yang kedua yaitu terkait dengan economic theory atau teori ekonomi. Deacon and Anderman 2006 mengidentifikasi fokus teori ekonomi dalam perspektif teori akuntansi positif didasarkan pada asumsi bahwa semua tindakan individu didorong oleh kepentingan diri sendiri dan mereka akan bertindak secara oportunistik untuk meningkatkan kekayaan mereka sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga itu menyangkut decision usefulness theory atau teori kegunaan keputusan. Teori ini menjelaskan bahwa perspektif teori akuntansi positif arus utama riset akuntansi menggunakan teori kegunaan keputusan adalah untuk menjelaskan dan memprediksi fungsi akuntansi berdasarkan asumsi bahwa perilaku individu dalam pengambilan keputusan bersifat deterministik, yaitu menggunakan pengamatan empiris dan metodologi yang positif.